Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali bersama saya, Erwan Sudiwijaya, di paket mata kuliah kewirausahaan. Dan di video kali ini, saya akan membahas, sebetulnya ini konsep dasar ya, dari sociopreneurship. Jadi, style kewirausahaan yang saya bagikan di paket video saya adalah sociopreneurship. Ya teman-teman, sociopreneurship itu terdiri dari dua hal. Ada kata preneurship dari entrepreneurship, yaitu bisnis, dan juga sosio atau sosial. Jadi di paket mata kuliah ini, semua konteksnya adalah bisnis-bisnis yang memang dibuat untuk memberikan solusi bagi masalah di masyarakat. Nah, di video ini saya akan menjelaskan apa sih konsep dasar dari sociopreneurship. Jadi ini sociopreneurship. Nah, konsepnya adalah fixing the problem with business. Ya tadi ya. Jadi memberikan solusi bagi masalah di masyarakat dalam bentuk bisnis. Sebenarnya saat para pengusaha atau teman-teman nanti membuat usaha, itu yang namanya bisnis kan seperti pohon yang tumbuh ya. Dia akan terus tumbuh dan berkembang gitu ya. Dan terus tumbuh berkembang, menghasilkan keuntungan, it's okay. Tapi apa kabar nih dengan masalah di masyarakat? Masalah akan terus menanti untuk diberikan solusi. Nah ini merupakan dasar bagi seorang pebisnis untuk mulai membuat project sociopreneurship. Jadi sebetulnya karena ada kata partnership, maka konsep-konsep dasar yang dipakai ya adalah prinsip bisnis pada umumnya dan juga kapitalisme yang kemudian digabung dengan misi, urgensi, dan kasih sayang. Urgensi ini adalah kesegeraan, karena masalah yang ada di masyarakat emang butuh diberikan solusi segera. Dan juga kasih sayang. Ini ya, nanti ada di video kedua saya, di bagian motivasi dan juga semangat untuk sociopreneurship, teman-teman akan melihat bagaimana peran penting dari kasih sayang yang ditimbulkan oleh empati, ini menimbulkan motivasi untuk membuat sociopreneurship. Nah, dalam mewujudkan ide solusi bagi masyarakat, teman-teman pasti butuh tim. Dan tim ini perlu diorganize, perlu dikelola dengan baik. Kenapa? Karena di sini ada proses perencanaan yang dikelola dengan baik. Kemudian proses organisasi itu sendiri. Jadi bagaimana marketing, pemasaran diintegrasikan dengan dengan finance, kemudian dengan SDM, dengan operation, itu semua diorganisasi dengan baik. Dan kemudian membangun identitas. Jadi membangun identitas ini penting untuk membantu seorang pengusaha dalam mengkomunikasikan bisnisnya. Jadi nanti di video saya bagian bisnis business communication, kita melihat bagaimana peran penting sebuah brand untuk mengkomunikasikan satu buah ide ke banyak orang. Karena investor itu ada di mana-mana dan kita bisa random ketemu di mana aja. Nah ini nih. Jadi buat seorang penggagas ide sociopreneurship itu harus punya alasan yang diberikan bagi timnya untuk tetap bertahan atau ingin bergabung di sini. Jadi ada dua alasan penting untuk mengajak orang-orang tergabung dalam tim teman-teman, yaitu rekreasi dan kerja khusus. Rekreasi itu maksudnya gini, konsep sociopreneurship itu akan mengajak setiap orang untuk bergabung dan menikmati, memberikan solusi bagi masyarakat, dan juga menikmati proses masyarakat terbebas dari masalahnya. Dan yang kedua ada kerja khusus. Kerja khusus ini adalah perbedaan antara bekerja di bisnis sociopreneurship dan juga di bisnis pada umumnya. Saat di bisnis pada umumnya, yang dihasilkan dari bekerja adalah keuntungan. Sedangkan di sociopreneurship, selain keuntungan, yang utama adalah merasakan bagaimana masyarakat yang kita bina itu terbebas dari masalahnya. Nah, karena ini adalah sebuah bisnis, maka dituntut adanya inovasi. Jadi inovasi ini adalah alasan dari
target audiens kita atau konsumen kita untuk beli. Jadi reason to buy lah ya. Yang kedua adalah update info. Ini juga penting nih, karena sebagai seorang pebisnis, teman-teman juga harus mapping pasar secara berkala. Dan yang terakhir itu ada update knowledge. Jadi tren bisnis itu bergerak terus ya, apalagi sekarang di era digital. Tren-tren di bidang digital itu sangat penting. Jadi di sini bagaimana teman-teman bisa mempelajari konteks digital dan juga memanfaatkannya untuk memaksimalkan potensi yang teman-teman punya di bisnis yang kalian develop. Nah, kemudian output dari social partnership ini akan berdampak pada lingkungan, terus kemudian berdampak pada sosial kemasyarakatan, dan yang ketiga itu memunculkan keuntungan. Ya tadi ya, ini gabungan nih, karena social partnership yang dikelola ada dua, maka outputnya pun ada dua sisi. Kemudian ada faktor eksternal yang teman-teman harus kelola dengan baik, jaringan komunikasi dan juga publikasinya dengan pemerintah dan swasta. Pemerintah punya power di kebijakan, dan ini akan mensupport atau mendukung bisnis teman-teman. Dan yang kedua, ada swasta, yaitu pebisnis lainnya, baik yang social partnership juga atau yang enggak. Ini sangat berpotensi besar untuk berkolaborasi. Nah, sekarang adalah tahapan. Lalu bagaimana saat kita ingin memulai bisnis social partnership? Yang pertama, lihat masalah dengan jelas di masyarakat. Ini ya. Yang kedua, mulai berpikir. Saat memahami masalah dengan jelas, biasanya akan muncul nih, oke, solusinya kayak gini. Nah, solusi yang muncul, convert jadi bisnis. Dan yang ketiga, mulai untuk membuat bisnis yang orientasinya adalah membantu orang. Nah, disinilah, ayo gali, atau ayo munculkan, atau ayo eksekusi inisiatif inovatif di bidang bisnis yang kemudian muncul. Oke ya, jadi ini adalah konsep dasar dari social partnership, yang intinya adalah menggabungkan bagaimana bisnis itu bisa menjadi masalah, bisnis bisa menjadi solusi dari masalah di masyarakat. Ya, terima kasih sudah menikmati video saya, terutama ini adalah konsep dasar social partnership. Jadi ini video saya sarankan untuk ditonton pertama kali saat teman-teman mengikuti paket mata kuliah kewirausahaan ya. Jadi sekali lagi terima kasih. Kita ketemu lagi di video saya selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.